Hambatan, gangguan, dan ancaman terus berlangsung dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap umat Islam, dan akhirnya umat Islam diperintahkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Habsyi. Nabi Muhammad SAW mengembangkan dakwahnya di Mekah dengan segala tantangan dan ancaman dari kaum Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Daus Jono. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang kisah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Jadi ada 3 poin yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu proses pengangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Yang kedua, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, faktor kesuksesan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, perlu saya sampaikan terlebih dahulu kalau semua informasi yang saya sampaikan di video ini saya ambil dari ringkasan artikel yang ada di internet. Dan misalkan kalau ada informasi yang tidak saya sebutkan di video kali ini atau ada informasi yang kurang tepat, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah atau tahun 610 Masehi, di mana pada waktu itu usia Nabi Muhammad SAW genap 40 tahun. Rasulullah SAW diangkat di Gua Hira, di mana pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Di mana pada waktu itu kaum Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh Quraisy mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah. Abu Lahab, seorang tokoh Quraisy yang selalu menghalangi gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW, ia menghasut masyarakat Quraisy. Bahkan Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, juga dihasut untuk melarang Nabi Muhammad SAW untuk tidak menyebarkan agama Islam. Di mana pada suatu ketika Abu Thalib membujuk Nabi Muhammad SAW agar bersedia untuk menghentikan kegiatan dakwahnya. Namun permohonan pamannya tidak dikabulkan. Nabi Muhammad SAW berkata, setelah mendengar perkataan dari Nabi Muhammad SAW untuk terus berjuang, Abu Thalib tidak bisa berbuat banyak kecuali menyerahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana kaum Quraisy tidak berani berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad SAW untuk memintanya agar meninggalkan kegiatan dakwah, karena mereka memandang posisi sosial pamannya, yaitu Abu Thalib. Tetapi mereka berani mengambil tindakan terhadap keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi. Di mana pada waktu itu ada beberapa sahabat yang mendapatkan siksaan dari kaum Quraisy. Mereka menerima siksaan di luar batas perikemanusiaan. Mereka dipukul, dicambuk, dan tidak diberi makan dan minum. Di mana pada waktu itu Bilal bin Rabah dijemur di terik matahari dan ditindih oleh batu besar. Sementara istri Yaris yang bernama Sumayyah ditusuk dengan lembing sampai terpanggang. Di mana siksaan ini ternyata tidak hanya dialami oleh hamba sahaya dan orang miskin, tetapi juga dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun
namun tidak berlangsung lama karena ia mendapat pertolongan dari sukunya, yaitu suku Bani Taimi. Hambatan, gangguan dan ancaman terus berlangsung dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap umat Islam, dan akhirnya umat Islam diperintahkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Habsyi. Nabi Muhammad SAW mengembangkan dakwahnya di Mekah dengan segala tantangan dan ancaman dari kaum Quraisy. Namun tantangan tersebut tidak menghalangi beliau untuk menghentikan dakwahnya, di mana ada beberapa karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW selama berdakwah, dan dari karakter inilah yang membuat suksesnya dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Rasulullah SAW memiliki kesabaran dalam menghadapi ancaman dan gangguan baik dari keluarga maupun masyarakat Mekah, di mana sikap sabar inilah yang menjadi modal utama Rasulullah SAW untuk terus berdakwah dan tidak berputus asa. Rasulullah SAW memiliki kegigihan dalam menyebarkan Islam baik kepada keluarga maupun kepada masyarakat Mekah, di mana karakter ini menjadi modal utama dalam dakwah Nabi Muhammad SAW, di mana beliau meyakini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah ragu akan janji Allah yang akan melindungi dakwahnya, di mana sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW sudah terkenal dengan sifat Al-Amin. Masyarakat Quraisy mengakui kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kaum Quraisy tidak bisa menolak kebenaran dakwahnya. Namun kaum Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad SAW karena kesombongan dan keangkuhan mereka. Nabi Muhammad SAW menjunjung tinggi persamaan derajat di antara manusia. Tidak ada perbedaan di antara bangsawan dan budak, yang kaya dan yang miskin. Perbedaannya pada keimanan. Karakter ini membuat semua orang merasa nyaman. Oke, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Jadi seperti itulah dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan komen di kolom komentar konten apa yang akan kita bahas di video selanjutnya. Share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng notifikasinya tentunya agar kalian mendapatkan video Islami terbaru dari channel ini. Oke, semoga bermanfaat. Saya Dus Jono pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.